Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat guru doa dimanapun Anda berada, semoga sahabat selalu dalam limpahan rahmat Allah, berkah dilancarkan rezekinya, hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini kami mau berbagi tentang ilmu amalan ijazah yang sangat baik untuk kelancaran rezeki. Referensi ini dari kitab Miftahul Jinan. Jadi nama doanya doa asbab atau doa sebab, sahabat. Kenapa dinamakan doa sebab? Karena semua orang itu untuk menggapai kesuksesan, untuk menggapai kejayaan, dia itu melalui beberapa sebab. Kadang bikin hoki orang yang tidak susah payah bekerja namun lancar rezeki karena dia sebab begini, sebab begitu, atau perantara begini, perantara begitu. Nah, doa yang akan kami bagikan ini adalah doa sebab atau doa perantara. Jika sahabat itu rutin istiqomah mengamalkan, insya Allah Allah Ta'ala beri sebab atau beri perantara untuk sahabat dalam menggapai kesuksesan, kejayaan. Amin Allahumma amin. Mari kita langsung saja kepada kitabnya, sahabat. Di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, li sa'atir rizki, untuk keluasan rezeki, agar rezekinya banyak, melimpah dan berkah. Wa ghairihi, dan selainnya, maksudnya untuk hajat, untuk agar hutangnya terpenuhi dan lain sebagainya. Yaitu doanya adalah Allahumma ya sababa man la sababa lahu, wahai ya Allah, wahai zat yang menjadi perantara orang yang tidak ada perantara baginya, menjadi sebab seseorang yang tidak ada sebab baginya, yang tidak mempunyai sebab baginya. Ya sabab kulli di sabab, wahai zat yang menjadi sebab dari segala-gala yang mempunyai sebab. Ya musabbibal asbab, wahai zat yang menyebabkan segala-gala sebab. Allah Ta'ala yang menyebabkan segala sebab. Min ghairi sababin, tanpa sebab. Jadi bukan sebab ini, kehendak Allah, suka-suka Allah. Sabibli, maka sebabkanlah kepada kami ya Allah sababan, sebuah sebab, lan astati alahu talaban, yang kami tidak mampu untuk sebab itu dalam mencarinya. Maksudnya berilah kami sebab yang kami tidak bisa mencari sebab itu. Seperti itu, sahabat. Jadi berilah sebab yang kami tidak mampu untuk mencari sebab itu. Suatu contoh begini, sahabat, ini moga-moga lancar rezekinya ya. Suatu contoh, sahabat itu tidak punya uang atau mau bayar hutang, ditekan gitu kan. Nah, setelah itu sahabat tidak mempunyai cara, tidak mempunyai sebab. Akhirnya sahabat ada tamu nih atau kenalan, kayak moro-moro datang ngasih uang hadiah sama sahabat 10 juta lah, hutangnya 5 juta. Nah, sebab ini kan sahabat tidak akan mampu. Terus setelah ditanya, ini uang untuk apa? Aku bayar hutang kepada orang tuamu dulu, seumpama nih contoh, sebab-sebab kayak gitu. Jadi datangkanlah kepada kami sebab yang kami tidak mampu untuk mencarinya, untuk menggapai sebab itu. Sholli ala Muhammadin, sholawat dan salam atas Nabi Muhammad, limpahkan atas Nabi Muhammad ya Allah, wa ali Muhammadin, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa alnini, dan kayakan kami ya Allah, bihalalikah, dengan kehalalan kamu, kehalalan dari engkau ya Allah, an haramik, dari keharamannya. Maksudnya kami sudah kaya dengan halal sehingga kami tidak butuh kepada yang haram. Wa bi ta'atika, dan dengan ketaatan kepadamu sehingga kami an maksiatik, tidak melakukan maksiat sama sekali. Wa bi fadlika, dan dari keutamaan kamu ya Allah kami penuhi limpahi sehingga kami tidak mengharap atau tidak butuh dari amman siwak, selainnya Allah, keutamaan dari selainnya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Inilah
yang dibaca mi'ata marrah 100 kali. Ini dibaca 100 kali sahabat. Intermezzo sebentar sahabat ya. Intermezzo begini sahabat. Ini contoh-contoh sebab-sebab yang kita tidak bisa menggapainya tapi Allah Ta'ala kasih. Ini saya diceritakan guru saya dulu waktu mondok, masih saya remaja kecil lah, masih anak kecil. Jadi ini fakta, dongeng ataupun apa Allahu a'lam saya tidak tahu. Karena ini saya juga cerita dari dulu yang saya masih ingat. Nah ceritanya begini sahabat, ada seorang luar negeri, turis lah, dia menjalin bisnis dengan orang Indonesia. Namun di saat itu di bandara saat itu aku nggak tahu bandara mana, anggaplah Jakarta ya, karena saya masih kecil tapi masih lengket di otak saya cerita ini sahabat. Jadi setelah dia pergi ke bandara, dia akan menemui rekan-rekan bisnis yang lain yang turis ini sahabat. Jadi dia hanya mempunyai waktu berapa menit, anggaplah 1 jam gitu. Nah janjian dengan seorang yang lokal Indonesia, janjian dengan pembisnis Indonesia ini, anggaplah seumpamanya janjian jam 9 WIB pagi kamu harus ada di bandara. Nah seperti itu. Jadi jalan ini rekan bisnis jalan. Kenapa sahabat kok dia itu mati? Bannya itu meledak. Kurang berapa menit gitu ya Allah. Jadi dia itu pusing. Gimana hilang duit katanya sahabat. Jadi setelah itu dia cari minta tolong seperti itu karena belum ada yang buka. Nah ternyata dilalah di dekat itu ada bengkel. Ada bengkel sahabat, bengkel itu sebenarnya nggak bisa cepat. Terus dia bilang, ayo cepat-cepat nanti kamu kasih hadiah sama aku. Ayo cepat, kalau aku sampai nggak terlambat ke tempat, kamu akan aku kasih hadiah. Jadi dia bekerja semaksimal mungkin sahabat, bekerja, alhamdulillah selesai. Walaupun secara logika dia katanya nggak ditunggu atau nggak akan sampai. Ternyata dia itu berangkat ke bandara dan sampai sahabat. Akhirnya cairlah yang namanya bisnis berkah kayak gitu sahabat ya. Nah malamnya itu dia datang sahabat, yang meledak bannya itu ke bengkel. Itu memberi uang berapa persen dari yang dia terima, ya ratusan juta seperti itu sahabat. Karena dia berjanji, bernadar saat itu dalam hatinya. Nah itu diantaranya sebab yang kita tidak bisa membuat sebab itu seperti itu sahabat ya. Jadi itulah sebab yang kita tidak bisa menciptakan sebab atau mencari sebab itu. Mari kita lanjut sahabat. Jadi di sini dijelaskan doa ruwiyah. Doa yang kami baca barusan itu diriwayatkan annaman dawamah, bahwasanya barang siapa yang melanggengkan, merutinitaskan ala qiraati hadzal doa, atas pembacaan doa ini yang barusan kami baca, fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu. Sesuka-suka sahabat baca, tapi intinya setiap saat dibaca. Au ba'das sholawati, atau paling tidak kalau tidak bisa setiap saat yang banyak, setiap habis sholat dibaca 1, 3 atau 7, dirutinitaskan. Maka efeknya, khasiatnya yushalu alaihi thalabu rizkihi, maka dipermudah baginya dalam pencarian rezekinya, atau rezekinya dilancarkan, dilimpahkan. Wahwa, adapun doanya, yaitu kami ulangi lagi, Allahumma ya sababa man la sababalah, ya sababa kulli dhi sabab, ya musabbibal asbab min ghairi sababin, sabbib li sababan lan astati'a lahu talaban, salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak ya hayyu ya qayyum. Nah, ilmu ini sangat baik untuk diamalkan sahabat. Hanya 100 kali setiap hari sahabat, hanya 100 kali setiap hari, atau setelah habis sholat. Ini kan ada 3 ijazah sahabat ya. Ada sewaktu-waktu sesempatnya kita baca, dan ada 100 kali setiap hari, dan ada ba'da sholat. Maka sahabat tinggal pilih antara setiap selesai sholat 1, 3, 7 atau sekaligus 100 kali.
hadiahnya atau khasiatnya sama semuanya, sebab-sebab kelancaran rezeki, pintu-pintu terbuka seperti itu sahabat. Nah, inilah doanya sahabat, semoga doa ini sahabat amalkan sehingga Allah Ta'ala permudah jalan rezekinya, beri sebab yang sebab itu sangat menakjubkan untuk sahabat. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.